Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi dengan Ibu di video kali ini. Nah, video yang sebelumnya kita sudah membahas mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk sekarang kita akan membahas mengenai keanekaragaman makhluk hidup, ya. Coba kalian perhatikan di lingkungan sekitar kalian, ya. Di lingkungan sekitar kalian itu terdapat berbagai macam hewan dan tumbuhan. Contohnya misalnya tumbuhan, ya. Di sekitar kalian misalnya di halaman rumah ada berbagai macam tumbuhan seperti pohon jambu, pohon rambutan, tanaman bunga mawar, bunga anggrek, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan hewan, ya. Di sekitar kalian itu ada berbagai macam hewan seperti kucing, kelinci, ayam atau serangga seperti semut, nyamuk, kecoa, tikus, dan lain sebagainya, ya. Nah, hewan dan tumbuhan tersebut bermacam-macam. Kenapa? Karena ada yang namanya keanekaragaman makhluk hidup. Nah, jadi makhluk hidup itu beraneka ragam. Nah, sekarang kita akan bahas itu, ya. Keanekaragaman makhluk hidup. Nah, kenapa makhluk hidup yang ada di bumi itu beraneka ragam? Karena dari perbedaan itulah makhluk hidup tersebut saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Juga keanekaragaman makhluk hidup itu dapat bermanfaat bagi manusia, ya. Ada yang dijadikan sebagai bahan pangan, kemudian bahan baku pakaian, bahan obat-obatan, dan lain sebagainya. Karena makhluk hidup yang ada di bumi ini sangat beragam, maka dari itu keanekaragaman makhluk hidup itu ada tingkatannya, ya. Nah, di sini kita akan bahas 3 tingkatan keanekaragaman makhluk hidup, ya. Yang pertama yaitu keanekaragaman tingkat ekosistem, ya. Keadaan di beberapa tempat di seluruh muka bumi ini bermacam-macam, ya. Ada yang intensitasnya mataharinya tinggi seperti di gurun, di pantai, ada juga yang rendah seperti di kutub, ya. Kemudian ada yang suhunya tinggi, ada yang suhunya rendah. Nah, ini bisa terjadi karena adanya perbedaan topografi atau ketinggian tempat. Kemudian dari kadar garam di air juga berbeda. Misalnya antara air laut itu memiliki salinitas atau kandungan garam yang lebih tinggi daripada air tawar, ya. Nah, kondisi alam yang berbeda-beda itulah yang menyebabkan makhluk hidup yang menghuni daerah-daerah tersebut juga berbeda. Nah, adanya variasi makhluk hidup pada berbagai ekosistem yang berbeda merupakan wujud keanekaragaman makhluk hidup pada tingkat ekosistem. Contohnya, makhluk hidup yang ada di gurun tentu akan berbeda dengan makhluk hidup yang hidup di hutan hujan tropis, di kutub, dan lain-lain, ya. Keanekaragamannya juga berbeda. Misalnya, makhluk hidup yang ada di hutan hujan tropis akan lebih beraneka ragam daripada makhluk hidup yang hidup di gurun atau di kutub, ya. Misalnya kita bisa menemukan beruang kutub itu di kutub, ya. Kita tidak akan menemukan beruang kutub itu di hutan hujan tropis atau di gurun. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri hewan tipe oriental, ya. Hewan tipe oriental itu memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki ukuran badan yang besar, ya. Contohnya seperti badak, gajah, harimau, dan lain-lain. Ciri yang kedua yaitu di daerah yang memiliki hewan tipe oriental itu memiliki berbagai macam spesies kera seperti orangutan, kemudian bekantan, tarsius, loris hantu, dan lain-lain.
Kemudian ciri yang ketiga itu dihuni oleh burung-burung yang dari segi warna itu kurang menarik tapi biasanya dapat berkicau. Selanjutnya, ciri-ciri hewan fauna tipe Australia. Nah, ini kebalikan dari ciri hewan yang tipe oriental. Ciri yang pertama, banyak mamalia berukuran kecil. Jadi kalau tadi di fauna tipe oriental itu faunanya, mamalianya itu berukuran besar, kalau tipe Australia itu berukuran kecil ya mamalianya. Contohnya seperti kuskus, kemudian landak, juga ada atau ditemukan hewan mamalia yang seperti kanguru ya. Kemudian ciri yang kedua itu tidak terdapat spesies kera ya. Jadi di hutan-hutan daerah Indonesia Timur itu tidak ada spesies kera. Kemudian ciri yang ketiga, dihuni oleh burung-burung yang memiliki warna bulu dengan corak yang menarik ya. Contohnya, sekarang kita lanjutkan ke keanekaragaman makhluk hidup yang kedua, yaitu keanekaragaman makhluk hidup pada tingkat spesies atau jenis. Banyaknya variasi makhluk hidup yang ada di alam ini menunjukkan bahwa banyaknya atau adanya keanekaragaman pada tingkat spesies atau jenis ya. Nah, keanekaragaman ini bisa kita amati pada makhluk hidup yang berada atau digolongkan ke dalam satu famili atau keluarga yang sama. Kita ambil contoh misalnya keluarga atau famili primata. Nah, hewan-hewan yang digolongkan ke dalam kelompok primata itu memiliki ciri-ciri yang sama. Dan meskipun begitu, terdapat beberapa perbedaan antara spesies yang satu dengan yang lainnya. Misalnya dari bentuk tubuh, dari warna rambut, dari pola hidup, dari cara makan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, meskipun hewan-hewan tersebut berada dalam satu famili atau satu keluarga, tapi memiliki variasi atau keanekaragaman pada tingkat spesies. Contohnya seperti variasi antara gorila, kemudian owa, simpanse, lutung, dan lain-lain ya. Jadi baik gorila, owa, simpanse, dan lutung, keempatnya merupakan satu keluarga atau satu famili itu primata, tapi mereka berasal dari spesies yang berbeda-beda. Selanjutnya, tingkat keanekaragaman makhluk hidup yang ketiga yaitu keanekaragaman makhluk tingkat gen. Nah, coba kalian perhatikan wajah-wajah teman-teman kalian ya. Misalnya teman-teman sekelas, adakah wajahnya yang sama persis? Atau kalian perhatikan wajah kalian dengan orang tua kalian atau dengan saudara-saudara kalian. Meskipun mirip, itu tetap ada perbedaan. Jadi tidak sama persis ya, kecuali kalau kembar identik. Nah, kenapa tidak sama persis? Nah, itu karena adanya variasi gen antara organisme yang berada dalam satu spesies atau satu jenis. Contohnya adalah manusia. Nah, misalnya sesama manusia, kalian dan teman kalian, ibu dengan kalian, kalian dan saudara kalian, itu kita semua adalah satu spesies, yaitu manusia. Nah, tapi kenapa bentuk tampilan kita berbeda-beda? Karena kita memiliki gen yang berbeda. Nah, gen yang berbeda itulah yang menyebabkan tampilan seseorang itu menjadi berbeda satu dengan yang lainnya, ya. Apa itu gen? Gen itu adalah faktor yang mengatur ciri-ciri makhluk hidup. Nah, itulah yang menyebabkan bentuk tampilan kita berbeda-beda.
Gen itu adanya di setiap sel di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, kenapa bisa berbeda-beda? Karena gen itu adalah perpaduan gen dari ayah dan ibunya. Nah, jadi anaknya itu merupakan variasinya. Oleh karena itu selalu timbul variasi ya, bahkan antar saudara. Nah, itulah contoh dari keanekaragaman pada tingkat gen ya. Jadi gen itu menentukan bentuk rambut. Ada yang lurus, keriting, bergelombang, keribo, dan lain sebagainya. Kemudian menentukan juga warna kulit ya. Ada yang cerah, ada yang gelap, ada yang kuning langsat. Menentukan bentuk mata, ada yang belok, ada yang sipit ya. Bentuk hidung, ada yang hidungnya besar, yang mancung, ada yang hidungnya kecil, bibir tebal, bibir tipis, kemudian tinggi badan, ada yang tinggi, ada yang pendek. Nah, itu ditentukan oleh gen ya. Itu contoh pada manusia. Kalau contoh pada hewan, misalnya kucing ya. Induk kucing beranak 2 ya, mereka bersaudara. Yang satu warnanya hitam, yang satu warnanya itu belang ya, putih hitam misalnya. Padahal mereka satu ibu dan bapak. Nah, itu yang menyebabkan perbedaan. Kenapa warna bulunya berbeda? Karena terjadi variasi antara bapak kucing dan ibu kucing tersebut ya. Jadi anaknya bervariasi. Kemudian kalau pada tumbuhan, contohnya bisa kita amati pada bunga mawar misalnya. Nah, bunga mawar yang satu dengan yang lainnya, kalian mungkin pernah lihat ada bunga mawar berwarna merah, ada bunga mawar berwarna putih, ada bunga mawar kuning, pink, jingga, dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa? Bunga mawar itu yang merah, yang kuning, pink, jingga, putih, dan sebagainya itu satu spesies, sama-sama mawar. Nah, tapi mereka memiliki keanekaragaman tingkat gen. Oleh karena itu, meskipun satu spesies bisa mempunyai warna yang berbeda-beda. Selanjutnya kita akan membahas mengenai keunikan keanekaragaman makhluk hidup di Indonesia. Nah, karena Indonesia itu luas ya, dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari beberapa pulau. Nah, maka dari itu hewan-hewannya juga beraneka ragam ya. Maka dari itu ada pembagian keanekaragaman tipe fauna di Indonesia. Nah, sekarang kita akan bahas itu ya. Pembagian tipe hewan di Indonesia berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Nah, pada tahun 1856, Alfred Russel Wallace, nah dia seorang ahli zoologi dari Inggris, datang ke Indonesia, tepatnya ke Pulau Bali dan ke Pulau Lombok ya. Dia mengamati ternyata di Pulau Bali dan Pulau Lombok yang pulaunya itu berdekatan, meskipun berdekatan tapi fauna yang ada di Bali dan di Lombok itu berbeda. Wallace mengamati fauna yang ada di Pulau Bali itu memiliki ciri-ciri fauna khas oriental atau Asia. Sementara fauna yang menghuni di Pulau Lombok itu memiliki ciri-ciri fauna khas Australia. Oleh karena itu, Wallace membuat garis hayal yang disebut dengan garis Wallace yang membatasi wilayah Indonesia menjadi 2 bagian ya. Jadi garis Wallace itu dia menarik garisnya dari Selat Lombok ke arah utara. Nah, sehingga membagi Indonesia menjadi 2 wilayah tipe fauna, yaitu tipe oriental atau Asia dan tipe Australia.
yang meliputi tipe oriental, yaitu Indonesia sebelah timur ya, yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Sementara tipe Australia itu meliputi Pulau Papua, Maluku, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, selanjutnya ada lagi ahli zoologi. Nah, ini dari Jerman bernama Weber. Weber juga mengamati persebaran fauna di Indonesia. Ternyata Weber itu mengamati fauna yang berada di Pulau Sulawesi. Menurut Weber, fauna yang berada di Pulau Sulawesi itu tidak sepenuhnya memiliki ciri-ciri dari fauna tipe Australia, karena ada juga beberapa hewan yang memiliki ciri-ciri tipe oriental. Oleh karena itu, Weber menyebutnya Pulau Sulawesi ini adalah peralihan antara fauna tipe oriental dan fauna tipe Australia. Oleh karena itu, Weber membuat garis Weber. Nah, garisnya ini memanjang ya di sebelah timur Pulau Sulawesi. Jadi setelah garis Wallace yang sebelumnya ada, Weber membuat lagi namanya garis Weber. Dengan adanya garis Wallace dan Weber ini, maka tipe fauna yang ada di Indonesia dibedakan menjadi 3, yaitu fauna tipe oriental, fauna tipe peralihan, dan fauna tipe Australia. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, itu adalah peta persebaran fauna di Indonesia. Nah, bisa kalian lihat di situ ada 2 garis. Garis di sini bukan garis sesungguhnya, tapi hanya merupakan garis khayal yang dibuat oleh Wallace dan Weber. Yang di sebelah kiri itu adalah garis Wallace. Garis tersebut memanjang dari mulai Selat Lombok menuju ke atas ke Selat Makassar ya. Nah, jadi itu garis tersebut dibuat oleh Wallace. Kemudian garis Weber dibuat oleh Weber itu membentang di sebelah timur Pulau Sulawesi. Nah, sehingga dengan adanya 2 garis ini, Indonesia tipe faunanya terbagi menjadi 3 wilayah, yaitu di sebelah barat yang merupakan fauna tipe oriental atau Asia, meliputi fauna yang hidup di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Sementara di sebelah timur itu adalah fauna tipe Australia yang menghuni Pulau Papua, kemudian Kepulauan Maluku dan sekitarnya. Sementara di bagian tengah ini merupakan daerah peralihan di mana tipe faunanya ada yang mirip fauna tipe oriental maupun fauna tipe Australia. Hewan-hewan ini menempati atau berada di Pulau Sulawesi, Lombok, dan Nusa Tenggara. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri hewan tipe oriental ya. Hewan tipe oriental itu memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki ukuran badan yang besar ya. Contohnya seperti badak, gajah, harimau, dan lain-lain. Ciri yang kedua yaitu di daerah yang memiliki hewan tipe oriental itu memiliki berbagai macam spesies kera seperti orang utan, kemudian bekantan, tarsius, loris hantu, dan lain-lain. Kemudian ciri yang ketiga itu dihuni oleh burung-burung yang dari segi warna itu kurang menarik tapi biasanya dapat berkicau. Selanjutnya, ciri-ciri hewan fauna tipe Australia. Nah, ini kebalikan dari ciri hewan yang tipe oriental. Ciri yang pertama, banyak mamalia berukuran kecil. Jadi kalau tadi
di fauna tipe oriental itu faunanya, mamalianya itu berukuran besar. Kalau tipe Australia itu berukuran kecil ya mamalianya. Contohnya seperti kuskus, kemudian landak, juga ada atau ditemukan hewan mamalia yang seperti kanguru ya. Kemudian ciri yang kedua itu tidak terdapat spesies kera ya. Jadi di hutan-hutan daerah Indonesia Timur itu tidak ada spesies kera. Kemudian ciri yang ketiga, dihuni oleh burung-burung yang memiliki warna bulu dengan corak yang menarik ya. Contohnya yaitu burung cendrawasih dan burung kasuari. Selanjutnya ciri-ciri fauna tipe peralihan ya. Jadi ciri-cirinya itu fauna yang hidup di daerah peralihan itu memiliki sebagian ciri hewan tipe oriental dan sebagian lagi ciri hewan tipe Australia. Contoh hewannya misalnya ada kuskus, tarsius, anoa, babi rusa. Nah, ada pula kera yang hidup di daerah peralihan, yaitu misalnya kera makaka ya. Nah, jadi dapat disimpulkan di Indonesia itu ada 3 tipe fauna ya. Tipe fauna oriental itu meliputi daerah Jawa, Kalimantan, Bali ya, dan Sumatera. Daerah peralihan itu melewati Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Sementara tipe fauna Australia itu meliputi Pulau Papua dan Kepulauan Aru ya. Ciri-ciri faunanya sudah disebutkan tadi. Nah, selanjutnya pembahasan yang terakhir yaitu mengenai Indonesia itu memiliki hewan dan tumbuhan endemik. Nah, apa itu endemik? Hewan atau tumbuhan endemik itu adalah hewan atau tumbuhan yang hanya ditemukan di daerah tertentu. Misalnya, hewan dan tumbuhan endemik Indonesia itu berarti hanya ada di Indonesia atau asli dari Indonesia. Jadi tidak ditemukan atau tidak berasal dari daerah lain ya. Contohnya, Indonesia memiliki hewan-hewan endemik, misalnya ada komodo ya, itu di Pulau Komodo. Kemudian ada badak bercula 1, nah itu ada di ujung kulon. Kemudian ada harimau Sumatera, ada harimau Jawa. Sampai jumpa di video berikutnya atau di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.